Ibu bukan ayah ya. Lemah lembutlah kepada wanita. Betul. Pak RT, lawan Anda bukannya Dewi Persik, Pak. Saya, Pak. Nah, wes. Bertinju aja atas Boleh Pak. ditinju. Nah, ini boleh Bertinju, Pak. ditinju. Nih, promotor Boleh, ini. boleh. Kalau saya sih sudah memaafkan apapun yang terjadi. Pemirsa Silat RCTI, pasca mediasi yang berujung deadlock alias tidak ada titik temu, bahkan diwarnai air mata, polemik penolakan sapi kurban Dewi Persik oleh Pak RT di kawasan rumahnya tinggal kembali memasuki babak baru. Akun media sosial DP pun kabarnya diserang oleh banyak oknum warganet yang diduga buzzer. Di sisi lain, Malkan selaku ketua RT juga kembali muncul. Dalam wawancaranya, ia menyampaikan permintaan maaf atas keributan yang terjadi. Ia pun merasa malu karena gara-gara perkara sapi kurban, terjadi keributan yang luar biasa. Padahal dirinya adalah sosok yang seharusnya menjaga ketenangan warga di lingkungan tempatnya tinggal. Jangan kemakan hoax dan jangan mau diprovokasi sama hal-hal yang kagak bener. Ya guys, mudah-mudahan Allah akan menunjukkan kebenarannya. Kalau memang ini dianggap kesalahan saya minta maaf. Kalau memang dianggap ini kesalahan saya kan cuma mendapat informasi dari seorang ustadz yang namanya Ustadz Kutubi. Jadi saya nggak mau nyalain siapa-siapa lah. Udah, saya anggap ini selesai. Dan titik intinya, kalau ada hilaf ataupun kesalahan saya minta maaf. Nah kalau misalkan memang ada yang seperti ini, apa iya kita dimusuhin sama RT-nya? Paling enggak untuk bisa tahu permasalahannya itu apa, tinggal datang aja ke rumah saya. Mbak DP ini kenapa sapinya kok dibawa lagi? Ada apa ya? Kan enak. Bukan malah harga diri. Emang saya berbuat apa? Segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik kok. Tadi aja di situ nunjuk-nunjuk. Logikanya dagingnya tetap buat warga sini, tidak ada tempat warga lain. Kenapa harus dipermasalahkan? Dan kenapa harus tersinggung? Nah kalau tersinggung kenapa baru sekarang? Yang kemarin-kemarin kemana aja Pak? Namun meski menyampaikan permintaan maaf, Malkan tetap tidak sepenuhnya mengakui bahwa dirinya salah. Karena memang adanya miskomunikasi antara dirinya, Pak Ustadz dan DP terkait penitipan sapi kurban tersebut. Malkan juga mengatakan bahwa DP memang secara domisili merupakan warganya. Namun secara administrasi, di kartu penduduknya ia bukanlah warga di sana. Nih ya guys, aku mau kasih tahu sama kalian. Mungkin kalian lihat bapak ini, ya, mengklarifikasi. Jadi yang ijab kok katanya mengatakan bilang Terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah. sapi sudah diterima dengan baik. Truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit. 15 menit lah tuh. Gak lama kemudian, cuma 15 menit loh. 15 menit, 30 menit mungkin ya sambil diskus dan yang lain-lain sambil tunggu tim aku. Jadi penitipan itu bukan 1 tahun atau beberapa jam, bahkan seharian. Lah di sini cuma 15 menit versinya si bapak ini ya. Tapi menurut aku sekitar 30 menit sampai 1 jam lah. Nah kalau ini adalah bukti di mana saya dari awal sudah berkomunikasi dengan Pak Ustadz melalui ART dan asisten saya. Ya, gini Pak. Jadi kita itu bukan mau motong sapi di situ, tapi tadi ibunya menyampaikan kita minta daftar listnya berapa orang yang mau dibagi dagingnya, gitu Pak. Minta listnya kayak kemarin pas bagi sembah begitu. Gitu aja sih Pak. Makasih ya. Berarti kan tidak potong di sana. Iya, tapi kan sapinya sudah ada di masjid kami. Itu nanti sapinya siapa yang memotong dan sebagainya. Pak, nanti itu akan ada yang tim yang ngambil kalau nggak salah. Tapi nanti coba kita make sure lagi ya Pak. Ya. Oh, berarti tidak diserahkan di DKM masjid panitia kurbannya. Jadi mau diambil lagi gitu ya? Baik, kalau begitu nanti saya hanya siapkan daftar calon penerima daging kurbannya aja. Baik, titip salam buat Ibu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Tuh, masalah Pak Ustadznya tidak ada komunikasi dengan Pak RT ya bukan kesalahan saya. Secara
namanya administrasi ya, bukan warga saya, bukan warga karena KTP-nya bukan berada di wilayah RT 06 Kelurahan Cilandak Barat. Secara KTP ya Pak? Secara KTP, tapi secara domisili dia tetap warga saya. Karena memang saya mendapatkan informasi ini kan dari Ustadz. Jadi untuk kedepannya coba aja diklarifikasi lagi ke Ustadznya kalau memang itu masih dikatakan kesalahan saya. Yang jadi soal di sini itu adalah saya bukan menitipkan sehari 2 hari, cuma beberapa jam karena saya belum pulang dari lokasi syuting. Nanti Pak Ustadz akan ada orang kami yang akan ambil sapinya, nanti tinggal di list atau dikasih kupon beberapa orang yang membutuhkan. Itu yang saya sampaikan untuk bilang ke ART saya, dan ART saya pun juga menyampaikan itu kepada Pak Ustadz. Bahwa sapi itu tidak dijelaskan kepada saya, sapi itu berupa titipan atau apa gitu. Terkait permintaan Pak RT, Dewi Persik lewat media sosialnya pun memberikan tanggapan pedas. Secara belak-belakan ia mengatakan bahwa meminta maaf merupakan persoalan yang mudah. Namun yang jadi permasalahan adalah sikapnya sebagai seorang yang harusnya mengayomi warga, namun justru dianggap bersikap arogan. Apalagi dalam mediasi kemarin, DP merasa tidak terima, dibentak bahkan sampai menangis karena niat baiknya justru dibalas dengan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan. Masalah minta maaf itu gampang, cuman sikap Pak RT-nya ini menurut saya arogan. Kenapa? Karena kan sapi itu kan keperluan berkorban untuk masyarakat, bukan buat pribadi. Kecuali barang pribadi saya titipin di masyarakat, itu baru tidak boleh. Nah ini kan keperluan untuk masyarakat, nggak ada salahnya kan kalau kita misalkan saling tolong menolong. RT kok marah-marah? RT tuh di Bengayong udah dia baik sama warga di sini selama 4 tahun. Sampai saya tuh gini, apa karena saya statusnya janda sehingga saya sekarang tuh diserang sama beberapa pria yang niatnya saya tidak tahu kenapa. Mereka menghubungkan dengan mantan yang gak ada hubungannya. Loh, logikanya jangan mereka bilang ini karena cerai gini, gak ada hubungannya. Hubungannya adalah bagaimana kalau di posisi saya berniat baik kemudian ditolak. Saya sih tetap berharap walaupun tidak ada pertemuan, sebenarnya memang dasarnya nggak ada masalah. Jadi saya berharap walaupun nggak ada pertemuan kembali, tetap permasalahan ini selesai. Bagi Malkan, sebagai ketua RT, ia mengaku bahwa ingin permasalahan ini bisa selesai secara baik-baik. Apalagi kabarnya sudah heboh dan menjadi sorotan banyak orang. Namun di sisi lain, Dewi Persik pun sempat mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya menjadi merasa tidak betah, bahkan berniat menjual rumahnya. Lantas jika permasalahan ini tak kunjung selesai, bahkan semakin melebar kemana-mana, langkah apa yang akan diambil oleh Dewi Persik? Yang penting gue ikhlas berkorban karena Allah. Masalah orang itu putar-putar ke sana, putar-putar ke sini, nggak ada Dewi Persik bermain politik. Saya akuin saya minta maaf kalau misalnya memang itu ada di kesalahan saya, tapi insya Allah sih mungkin ini bukan kesalahan dari saya, permasalahan miskomunikasinya. Pindah rumah aja deh gue, rumah saya dijual aja deh, mau pindah rumah aja gue. Guys, buat semuanya, buat pemirsa yang ada dimanapun berada, ini kayaknya saya udah kemasangan nyaman ya. Kalau kalian pengen senang dengan rumah saya, monggo silakan. Saya jual deh rumah saya di sini. Saya kasih murah. Ini kan tanahnya aja 700 hampir 700. Luas bangunan 600. Interiornya masih baru. Biar aku cepet pindah, aku kasih murah. Ini jong banget ya harganya. Aku kasih ke 30.
Dewi Persik itu cuma minta tolong ke Pak RT pindahin sapi. Oke. Ya kalau masalah dia mau motong di Manapun hak dia. Dewi kan, intinya kan sapi itu dipotong gitu ya, Iya. bukan gua kawinin ya. Ini wanita loh. Baginda Rasul bilang ibumu. Ibu Mulia. bukan ayah. Ya. Lemah lembutlah kepada wanita. Betul. Pak RT, lawan Anda bukannya Dewi Persik, Pak. Saya, Pak. Nah, wes. Bertinju aja atas Boleh Pak. ditinju. Nah, ini boleh Bertinju, Pak. ditinju. Nih, promotor Boleh. ini. Kalau saya sih sudah memaafkan apapun yang terjadi. Mau seperti apa ceritanya? Kalau misalkan mereka mau minta maaf atas perlakuan yang tidak baik, kan itu kan perlakuan yang tidak menyenangkan. Untuk warga mudah-mudahan tidak terprovokasi oleh hal-hal yang sifatnya kita tidak tahu. Harus cari tahu dulu.